Baik, semoga suara saya terdengar ya. Bapak Ibu, Jelas. Yesus Jelas, Pastor, jelas. Silakan, Pastor. terkasih, kita hendak merenungkan tentang makna doa-doa Katolik. Di sini kita mengawali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa sebagian doa itu diucapkan berkali-kali? Kita tahu bahwa orang Katolik sering mengulang doa seperti doa Salam Maria, itu diucapkan berkali-kali. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah bertanya, kenapa kita mengucapkan doa-doa tertentu itu berkali-kali. Ini satu pertanyaan yang mungkin sering muncul di dalam benak kita ketika kita berdoa rosario dan doa-doa yang lain. Dalam iman Katolik, kita perlu menyadari bahwa doa pertama-tama bukan soal banyaknya kata-kata, tapi dalamnya cinta. Namun ternyata kata-kata itu menjadi sarana bagi kita untuk semakin memperdalam cinta kita kepada Tuhan ketika kita mengajaknya berbicara di dalam doa-doa kita. Orang yang sedang jatuh cinta itu akan mengucapkan kalimat "Aku mencintaimu" berkali-kali tanpa merasa bosan, tanpa merasa itu hal yang tidak ada guna karena mereka mengungkapkannya dengan cinta. Demikian juga gereja. Gereja mengajak kita untuk memahami bahwa kehadiran kita setiap hari Minggu mengikuti misa, selalu berkumpul bersama, misalnya LPF, di dalam mengikuti kegiatan lewat Zoom ini, mungkin itu satu ungkapan cinta. Dan mari kita menyadari bahwa pengulangan doa bukan mengubah Allah, tapi mengubah hati manusia agar semakin serupa dengan Kristus. Maka kita berdoa pertama-tama bukan untuk meminta kepada Tuhan, tetapi supaya kita bisa diubah dan bisa menerima kehendak Tuhan lewat keseringan kita di dalam berdoa. Apa itu doa? Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Allah atau permohonan kepada Allah akan hal-hal yang baik. Itu menurut Katekismus Gereja Katolik. Santa Teresa dari Avila memberikan definisi doa yang sedikit berbeda, bahwa doa adalah percakapan yang akrab dengan Allah sebagai sahabat yang kita tahu mencintai kita. Di sini kita harus memahami bahwa doa bukan lagi tentang membaca teks, walaupun kita sering menjadikan ini sebagai sebuah sarana. Kita berdoa rosario, berdoa kerahiman, kita sering menggunakan teks. Namun kita harus menyadari bahwa yang terpenting entah kita menggunakan teks, entah kita secara lisan adalah relasi. Relasi dengan Allah yang kita ajak berbicara di dalam doa-doa kita. Kata-kata yang diulang itu ternyata juga dipakai oleh Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus pergi dan berdoa dengan kata-kata yang sama untuk kedua kalinya ketika dia berada di Taman Getsemani. Di surga juga para serafim, para malaikat terus-menerus menyerukan nama Tuhan dengan ungkapan yang diulang-ulang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Dan Mazmur 136 mengulang bahkan sebanyak 26 kali kata-kata yang sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan. Maka di sini kita menyadari bahwa lewat sesuatu yang dilakukan berkali-kali, Yesus ingin mengajarkan kita ketekunan. Kalau doa sebagai sebuah relasi, maka yang paling penting adalah ada komunikasi yang terus-menerus dilakukan. Kita ingat kisah perempuan Kanaan yang terus memohon kepada Tuhan, walaupun dia mendapat semacam penolakan. Juga seorang janda yang terus datang kepada hakim yang lalim untuk terus meminta pertolongan. Dia tidak menyerah. Dan ini mau menggambarkan bahwa Tuhan meminta kita supaya datang kepada Dia. Maka doa yang diulang itu juga melatih iman yang tidak menyerah dan menambahkan cinta yang benar. Demikianlah untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau menyertai kami di dalam perjumpaan kami secara virtual pada sore hari ini. Kami mohon berkatilah kami dalam tugas dan panggilan kami masing-masing, dan ajarilah kami untuk selalu datang kepadamu dalam doa dengan segala ucapan syukur dan permohonan kami. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Sampai Besok pagi. jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tardani. Terima kasih. Ya, jika ada Bapak Ibu yang pertama kali bergabung bersama kita di dalam doa ini, kita berdoa pada jam kerahiman Senin sampai Rabu di setiap harinya jam 2.30 dimulai dengan link yang sama ya Bapak Ibu. Nah, doa rosario di pagi hari dimulai jam 7 hari Senin sampai dengan Sabtu dengan link yang sama juga. Dan setiap hari Selasa kita mendapatkan pengajaran dari para romo-romo dimulai jam 7.30 malam sampai dengan selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan. Terima kasih Bu Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Bergabung bagi mereka yang baru saja pertama kali hari ini bergabung bersama kami. Pamit ya. Amin. Selamat sore.